Anime ini disutradarai oleh orang yang pegang Sword Art Online loh. Apa akan sama bagusnya? Hai no gamer, para wibu denial, jumpa lagi sama gua Asura yang akan ngebahas anime, tokusatsu, live action, dan banyak lagi. Episode kali ini gua bakalan bahas Hello World. Bukan Hello World pas kalian mau belajar web. Hello World di sini adalah Hello World movie anime. Dan udah pasti video ini mengandung spoiler karena gua bakalan nyeritain plot di dalam animenya. Buat kalian yang belum nonton atau nggak suka sama spoiler, kalian bisa nonton video kita yang lain. Spoiler alert dan selamat menikmati. Hello World sendiri adalah anime bergenre drama romantis dibalut dengan sci-fi yang cukup kental. Berlatar di kota Kyoto tahun 2027, di mana seluruh data yang berhubungan dengan kota Kyoto disimpan dalam sebuah komputer bernama Alltel, yang penyimpanannya tidak terbatas. Mengisahkan tentang Katagaki Naomi yang adalah remaja SMA biasa yang tiba-tiba bertemu dengan orang yang mengaku dirinya dari 10 tahun yang akan datang. Bersama-sama, mereka berdua mencoba mengubah masa depan untuk menyelamatkan seorang gadis yang akan dicintainya 3 bulan ke depan bernama Ruri Ichigyo. Jadi Naomi punya waktu sekitar 3 bulan tadi untuk melatih diri dan mempersiapkan segala kemungkinan yang akan digunakan untuk menyelamatkan Ruri dalam berbagai macam kondisi dengan bantuan dari Naomi masa depan. Untuk story menurut gua gak begitu spesial dan terkesan biasa aja, walau dengan beberapa tweet yang bikin gua kaget sekali aja. Tapi secara keseluruhan biasa aja. Ya kisah anak SMA yang biasa aja, sci-fi yang biasa aja. Karena gua udah sering dapat cerita beginian, makanya gua masukin ke level rata-rata. Gak jelek, ya biasa aja. Sebagai contoh, kalau di Hello World ini ada Naomi yang masuk ke dunia virtual di Alltel untuk nyelamatin gadis yang dia cintai, yang kebetulan sedang koma karena kecelakaan ini. Mirip-mirip sama cerita Kirito yang nyelamatin Asuna di Alfheim Online. Overall story-nya B aja dan terkesan kodian. Dianimasikan dengan bantuan software Unity yang udah gue duga sebelumnya karena gue dulu kerjaan tugas akhir pas kuliah pakai Unity juga. Dan udah pasti kalau pakai Unity jelas banget kalau mereka mainnya di animasi 3D. Dimana gue kurang suka sama anime yang terlalu 3D karena aneh, dan ini ditambah pergerakannya terlalu kaku dan patah-patah. Jadi terkesan gak halus saat gerak. Tapi kalau mereka diem itu normal aja. Kadang bagus malahan. Awalnya gue kira mereka ini ngambil konsep penganimasian kayak animasi Spider-Man Into the Spider-Verse yang sengaja dibikin patah-patah biar mirip sama versi komiknya. Tapi setelah gue mikir berkali-kali, kayaknya gak sama deh. Emang, maaf, jelek aja animasinya. Sumpah, kalau diem mendingan deh. Bisa diterima, tapi pas gerak, aduh, pupus sudah. Tapi untuk backgroundnya atau latar belakangnya, itu bagus gila. Pergerakan kameranya juga bagus. Nah, itu tadi fungsi Unity yang menurut gue halus banget untuk simulasi kameranya. Yang hasilin perpindahan gambarnya bener-bener halus. Walau begitu, karena gak imbang, dimana animasinya kurang tapi latar belakangnya bagus, jadi ya kurang aja. Gue langsung libas ketiga orang-orang pentingnya aja ya. Ruri Ichigyo diperanin Minami Hamabe, yang adalah artis yang kebintangin 2 drama movie favorit gue, Anohana dan Kimi no Suizo Otabetai. Selanjutnya, Naomi Katagaki kecil diperanin Takumi Kitamura, yang adalah vokalis dari band Dis, yang kebetulan musiknya gue lagi suka banget akhir-akhir ini, yang judulnya Neko. Terus Naomi Katagaki masa depan diperanin Tori Matsuzaka, seorang aktor yang ngebintangin drama juga. Tapi gue paling suka pas dia jadi Shinken Red di Shinkenger, yang kebetulan seri Sentai yang gue suka banget karena ngangkat budaya Jepang. Hey, semua gue suka, pengisian suara juga pas aja. Tapi penokohan mereka biasa aja dan mudah ketebak. Ya bagus sih, mudah dimengerti. Tapi sama kayak di story tadi hasilnya, ya B aja. Padahal pengisi suaranya itu orang-orang yang gue suka, tapi terkesan gak spesial gitu. Di bagian sound oke, bisa gue bilang soundnya ini nambahin nilai ke anime ini dan nutupin kekurangan yang makin lebar di anime ini. Volley juga enak aja, nggak ada komplain. Bahkan gue suka loh sama musik yang ada di anime ini, yang judulnya Yesterday. Itu ngebantu naikin mood gue sepanjang nonton anime ini. Untuk jokes, nggak usah berharap lebih, kalaupun ada, itu ketebak banget dan B aja, ya. Yang cukup mengganggu adalah karakter 3D yang B aja, dan gue kurang suka 3D dalam anime. Pergerakan animasi yang patah-patah, bahkan yang mirip ada 3D-nya, kayak Code Lyoko dari tahun 2000-an awal aja lebih bagus. Dari story, biasa aja, nggak ada yang wah-wah sampai akhir. Penokohan juga nggak spesial, serta joke yang biasa aja. Overall, anime ini biasa aja, dan kalau mesti kasih skor, gue kasih 5 dari 10 karena sebenarnya ini udah umum dan gak ada unik-uniknya karena udah pernah dipakai di Sword Art Online. Hal yang menolong anime ini tuh di bagian background dan musiknya. Selebihnya biasa aja. Ya seenggaknya ada 2 hal yang berkesan menurut gua di tengah-tengah hal yang biasa aja dan kadang kurang bagus, dan beberapa hal yang gua kurang suka juga. Jadi buat mencapai KKM aja gak gua kasih buat anime ini. Nah, beberapa waktu lalu anak Discord Cleanso Studio yang adalah Alep sama Simon 5 ada tanya ke gua soal ending Hello World ini. Mereka sedikit kebingungan soal ending Hello World ini. Bagi kalian juga yang udah nonton dan masih bingung, oke, gue bakalan jelasin endingnya dari versi gue. Jadi waktu itu gue nyeritain secara simpel kalau dunia yang diceritain di anime ini tuh ada 3. Naomi SMA, Naomi masa depan, dan Naomi yang ada di bulan.
Gue mulai dari Naomi masa depan, yang melakukan segala cara untuk membangunin Ruri yang sedang koma, dengan melakukan penelitian untuk mengambil ingatan Ruri di Alltel dan diinjekkan ke dalam Ruri yang sedang koma. Secara singkat, penelitian Naomi itu berhasil setelah kegagalan yang cukup banyak dan mengorbankan fisik Naomi. Dan akhirnya Naomi masa depan berhasil masuk ke dalam Alltel dan melakukan rencananya dengan ngebantu Naomi SMA berpacaran dengan Ruri. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan ingatan yang identik sebelum Ruri koma karena tersambar petir. Tapi setelah Naomi masa depan berhasil, dia nggak bisa balik ke masa depan buat naruh ingatan dia ke Ruri yang masih koma karena untuk masuk aja Naomi mengorbankan fisiknya. Dan saat balik nggak bisa karena fisiknya keburu rusak duluan karena penelitian tadi yang sangat membebani fisik. Simpelnya, fisiknya nggak mampu nahan lagi beban yang diterima saat menggunakan alat untuk masuk Alltel. Hal itu ngakibatin Naomi masa depan koma dan menjadikan dia Naomi yang ada di bulan. Nah, beberapa waktu kemudian di masa depan nih, akhirnya Ruri siuman dan mendapati Naomi menjadi koma karena dia. Makanya, Ruri dan tim Alltel memulai penelitian untuk membangunkan Naomi yang koma dengan cara menyalin kesadaran dari Alltel dan akan memasukkan ke fisik Naomi yang kesadarannya nggak balik ke fisiknya. Beda dengan Naomi masa depan yang ngambil ingatan Ruri di Alltel aja dan nggak pakai ribet. By the way, kalau Ruri ini mirip sama Asuna pas mau nyelamatin Kirito yang koma di Sword Art Online terbaru tuh. Berbekal dari catatan penelitian Naomi, dimana kalau mau masuk ke dalam Alltel itu mengorbankan fisik dan itu cukup berbahaya. Jadi mereka membuat avatar buatan untuk mengambil potongan-potongan ingatan Naomi dari Alltel. Dari proses penyalinan potongan tersebut didapati data Naomi dan Ruri SMA juga rusak. Sembari menyelamatkan Naomi yang sedang koma, Ruri juga memutuskan untuk membantu mereka mendapatkan masa depan mereka sendiri yang telah dirusak oleh Naomi masa depan sebelumnya. Jadi Ruri dan tim Alltel membuat sebuah simulasi tentang Naomi yang berhasil kembali dan tidak koma dan juga berhasil memasukkan ingatannya ke Ruri masa depan. Lalu membuat Naomi SMA menyelamatkan Ruri SMA yang ingatannya diambil Naomi masa depan dalam simulasi tersebut, sehingga Naomi dan Ruri SMA mendapatkan dunia versi mereka sendiri lagi di dunia yang baru di Alltel. Tapi dalam proses penyelamatan tadi harus ada yang dikorbankan. Jadi Naomi masa depan dalam simulasi itu mengorbankan dirinya dan merelakan datanya dihapus. Ini dikarenakan gak boleh ada dua orang yang sama dalam satu dunia. Jadi Naomi masa depan udah hilang dan Ruri masa depan juga udah hilang kan, karena dalam simulasi ingatan Ruri SMA udah joinan sama badan Ruri masa depan yang sedang koma tuh. Nah, balik lagi ke Naomi dan Ruri yang ada di bulan, di mana proses penyalinan udah berhasil 100%. Dan akhirnya ingatan dan fisik Naomi berhasil disatukan. Dan kalau lu tanya dunia di Alltel gimana, ya dihapus aja dan ditumpuk versi baru lagi. Kan nih orang-orang dari dunia asli bisa disalin lebih mudah daripada menyalin dari Alltel. Intinya ya jangan ada yang error aja. Atau kayak Naomi dan Ruri SMA yang ngubah sejarah yang terekam di Alltel. Jadi untuk Naomi dan Ruri SMA dibuatkan dunia baru untuk mereka tinggal karena mereka adalah versi paralel yang sejarahnya berubah. Kesimpulannya, 3 dunia tadi punya ending sendiri-sendiri menurut gua. Dan untuk ngebedain dunia asli dan dunia simulasi atau dunia Alltel itu gampang banget. Kalau lu liatnya agak 3D itu simulasi. Tapi yang gak 3D itu cuma di scene Naomi dan Ruri yang udah ada di bulan. Terus kenapa di bulan? Menurut gua ya efek biar lebih dramatis aja. Jadi terkesan teknologinya lebih maju gitu. Kalau manusia udah bisa tinggal di bulan. Karena kalau ngambil scene di bumi itu pengembaraan teknologinya masih terbatas. Kelar. Kalian ada versi kalian sendiri, kalian bisa nulis-nulis di bawah. Makasih udah mau nonton video review Hello World. Dan ya, tonton video Wibu lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Clinsau Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami upload video. Share video ini ke semua sosial media kalian biar kalian bisa bantu gua ganti laptop gua yang patah ini. Follow Instagram gua @min_asura, di mana di Instagram gua sering bagi-bagi info anime, tokusatsu yang gak pakai effort, macam bikin video di YouTube, dan gua juga sering bagi info game-game gratis tuh. Lumayan kan? Oh iya, gue juga beberapa kali cover lagu di Instagram. Ya intinya banyak hal-hal random yang gue lakuin di Instagram gue. Kalau mau ngobrol langsung sama gue atau host lain, ngobrolin soal anime atau hal-hal lain, bisa join di Discord Clinsau Studio. Linknya ada di deskripsi ya. Itu aja sih dari gue. Gue Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound. Gue harap kalian tetap di rumah.